Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 82, 8 baris dari atas, ya, dari bawah. Syukran. Minggu kemarin rekamannya gagal, nggak ada suaranya, lupa mencet saya mah. Jamaah sekalian, kemarin kita berbicara tentang, ya, di setiap langit itu ada malaikat yang menjaga, ya, malaikat yang betul-betul menangani kasus-kasus yang bermuatan amradul qulub, penyakit-penyakit hati, ya. Ternyata orang punya amal banyak, amal sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sampai dia rajin wudhu, akhlaknya bagus, amal solehnya banyak, ya, itu belum menjamin amal kita diterima oleh Allah, ya. Jadi naik pertama, kedua itu masing-masing. Langit yang pertama kemarin ada siapa? Ada malaikat yang mengurusi kasus ghibah, ya, gosipin orang lain. Nah, jadi hati-hati, gara-gara kita menggosipkan tetangga, amal kita kagak naik ke langit yang berikutnya. Di langit yang kedua ada malaikat yang menangani kasus fakhr, ya. Dia merasa sombong, dia melakukan sebuah amal hanya mencari kesenangan dunia, dan dia merasa bangga dengan kesuksesan itu. Di langit yang ketiga ada malaikat yang menangani kasus apa? Kibr, sombong. Dia selalu merasa dia lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Yang keempat ada malaikat yang menangani kasus i'jab. Innahu, katanya, amila amalan adkhala fihi ujuba. Dia kalau melakukan sebuah amal, dia merasa di situ bangga. Artinya Pak, dia melakukannya dengan upaya kekuatannya sendiri. Di situ kagak ada campur tangannya Allah. Ini namanya sombong, gitu ya.
Kagak ada yang kita lakukan kecuali semuanya karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kemudian di langit yang kelima, di sana ada malaikat yang menangani kasus-kasus hasad, iri atau dengki, ya. Jaga hati kita jangan sampai iri kepada tetangga kita, saudara kita yang Allah kasih nikmat. Di langit yang keenam ada malaikat yang menangani kasus rahmah, ya. Memperhatikan betul orang ini punya kasih sayang apa kagak sama keluarganya, sama saudaranya, sama sesama manusia, ya. Katanya innahu lam yarham insanan qattun. Orang ini amalnya kagak boleh naik ke langit yang ketujuh, karena di hatinya kagak ada rasa rahmah, ya. Bawaannya tuh emosi aja, marah terus. Dan Nabi diutus apa? Ya, innam apa wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, kita enggak punya rahmah. Sama anak aja enggak punya rahmah, sama saudara, sama tetangga, ya. Kalau tetangganya ditimpa musibah, in usiba abdun fariha. Dia gembira, dia senang malah. Yang ketujuh ada malaikat yang menangani kasus riya. Orang yang pengen populer, pengen setiap amalnya orang tahu, sum'ah, ya. Katanya kullu amalin, semua amal, walaysa fihi apa? Ikhlasan lillah, kalau kagak ada ikhlaskan Allah, fahuwa riyaun, maka amalnya jadi riya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amal yang, ya, amal-amal orang yang riya, gitu ya. Naik lagi ke langit berikutnya, ya, ketemu dengan Allah. Ini dikawal oleh 3.000 malaikat. Malaikat pencatat amal mengatakan sama Allah, saya bersaksi orang ini amalnya bagus, perbuatannya bagus dan ikhlas. Apa kata Allah? Antumul hafazatu, malaikat, kamu hanya malaikat yang saya tugaskan mencatat amal-amal hambaku. Walakinni, tetapi Allah katanya, tetapi saya raqibun. Mana ya kemarin dia? Saya selalu ngawasin apa yang ada di dalam hati hamba-hambaku, ya. Dia beramal bukan karenaku, dia beramal karena orang lain. Gharral adamiyin. Saya masih hafal kemarin, cuman belum ketemu. Gharral adamiyin, dia menipu kalian semuanya. Wa gharrakum, malaikat, dia juga menipu Anda. Tapi dia kagak bisa menipuku, kata Allah gitu. Ya. Karena aku adalah Allamul Ghuyub, ya, mengetahui segala hal-hal yang gaib. Kemudian wal muttali'u ala ma fi qulub, dan Allah selalu mengawasi, memantau apa yang ada di dalam hati kita, ya. Mana tuh ya? Baik. Begitu ya kemarin singkatannya. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal nangis begitu hebat, dan nangis terseduh-seduh, dan dikisahkan beliau selalu, ya, membaca hadis ini berulang-ulang di setiap majelisnya, diingetin terus sampai-sampai katanya baca Al-Qur'an dikit, lebih banyak membaca hadis ini. Baik.
Faslun wa jumlatul amri. Fasal, ya, ringkasan. Nah, jadi ini mau penutupan, ini mau menutupi bab apa atau akobah yang ke-6, mau masuk ke akobah yang ke-7. Ini ringkasannya nih, ya, ringkasan penutup dari Imam Ghazali. Wa jumlatul amri, dan kesimpulannya gitu. Idza ahsantan nadhara, apabila Anda meneliti dengan baik, melihat dengan baik, ya, fara'aita qadra ta'atillahi ta'ala, maka Anda akan melihat qadra, sebuah kedudukan, manzilah, ya, keutamaan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wara'aita ajzal khalqi wa dha'fahum wa jahlahum, dan Anda juga sudah melihat lemahnya para makhluk, tidak berdayanya dhaif para makhluk, dan bodohnya para makhluk. Itu yang kita lihat. Manusia punya kelemahan, tidak berdaya, bodoh. Fala taltafit ilaihim biqalbika. Pesannya nih, jangan kalian menoleh kepada makhluk. Apa-apa mintanya sama Allah, bersandarnya sama Allah, berbuat amal baik juga karena Allah, bukan karena makhluk. Fala taltabit ilaihim biqalbika, fala taltabit biqalbika ilaihim. Janganlah engkau menoleh melihat dengan hatimu kepada mereka. Wa kun zahidan. Nah, jadilah engkau orang yang zuhud. Ya, ada orang yang kagak pengen apa? Fi sanaihim, dalam pujian-pujian makhluk. Wa madhihim, sanjungan-sanjungan makhluk. Wa ta'zimihim, dihormati oleh makhluk. Alladzi la faidata tahtahu, yang tidak ada faedahnya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Artinya apa? Kalau kita pengen dipuji, mintanya pujian dari Allah, ya, langsung mendapatkan pujian langsung dari Allah. Kalau berbuat langsung niatnya ke Allah. Nah, ini kan kasusnya ini kemarin itu riya, yang terakhir ditutup dengan riya. Orang-orang yang melakukan sesuatu mengharapnya pujian makhluk, bukan pujian Allah. Nah, ya. Di sebelumnya apa? Itu orang goblok, orang bodoh katanya. Orang yang wawasannya pendek. Ya. Mana sih gedean Allah sama manusia ibaratnya? Mana kasih sayang Allah sama manusia? Kita tahu Allah lebih segala-galanya. Kenapa kita mintanya sama makhluk itu? Ya, ini diajak kita merenung. Kenapa? Hati udah tinggalin. Jangan sampai hatimu menoleh ke makhluk. Jadilah orang yang zuhud, tidak tergantung kepada pujian-pujian makhluk, sanjungan-sanjungan makhluk, pengen dihormati oleh makhluk yang kagak ada nilainya, faedahnya di sisi Allah. Ya. Fala turid bi ta'atika syai'an min dzalika. Fala turid, ya, janganlah engkau di syariat taksud, jangan Anda bertujuan atau mengharap syai'an sedikit pun bi ta'atika, dengan Anda melakukan ketaatan sama Allah, ya, minta apa tuh? Min dzalika, apa? Minta pujian, sanjungan, penghormatan. Jangan sampai kita melakukan sholat, baca Quran itu, tapi apa? Minta
pujian makhluk maksudnya. Minta pujian sanjungan makhluk. Minta penghormatan makhluk. Jangan tuh. Nah, kita kemarin udah paham ya. Orang tinggal di samping masjid, di pinggir jalan. Dia baca surat Toha. Lagi baca ya. Awalnya benar-benar ikhlas baca. Tahu-tahu tetangganya keluar rumah, dia gerungin dikit, dia kencangin. Kenapa tuh begitu tuh? Apa enggak cukup ibaratnya? Kata Allah, lah emang enggak cukup dari gua aja. Dari Allah aja yang maha segala-galanya. Kok masih minta itu? Kalau kemarin diilustrasikan ya antara raja dengan hamba. Nah, orang kan pengennya dapat perhatiannya dari raja. Dia pengen dari pelayannya. Ya enggak seberapa dapatnya. Nah, itu. Ya. Jadi fala turid syai'an sedikit pun. Min dzalika dari pujian, sanjungan, hormatan bi taatika dengan ketaatan sama Allah. Janganlah Anda mengharap bertujuan dengan Anda melakukan ketaatan sama Allah. Jangan berharap sedikit pun daripada pujian makhluk, sanjungan makhluk dan penghormatan makhluk. Ya. Wa idza ra'aita khissatad dunya wa haqarataha. Dan apabila Anda raita melihat memahami khissatad dunya hinanya dunia ini wa haqarataha dan haqarah rendahnya dunia ini wa sur'ata zawaliha dan sur'ah cepatnya zawaliha hilangnya dunia ini. Kan dunia dikatakan nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat yang fana. Kalau akhirat yang baqiyah ya. Fala turidha aidan bi taatika minallah. Janganlah engkau menginginkan dunia juga dengan sebab ya Anda melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kita melakukan ketaatan hadapnya dunia, pengen jadi orang besar di dunia ini, menjadi orang sukses ya, jangan ya. Itu menanti anugerah dari Allah. Kita taat, Allah juga paham dan tuh ya. Kita aja sama kan, amanah kita yang lebih baik, sama santri kita murid yang lebih baik kan beda nilainya. Wakul dan katakanlah, ya nafsu, wahai nafsu. Kata ngomong sama diri sendiri nih, kan nafsu tuh gambarnya jelek, ngajak kepada maksiat dan dosa. Sana'u rabbil alamin wasyukruhu khairun min sana'il makhluqin al-ajizin al-jahilin. Nafsu ya, pujian Tuhan semesta alam, syukur ini syaranya, dan ridhonya Allah itu khairun lebih baik min sana'il makhluqin daripada pujian para makhluk al-ajizin. Sebutin makhluk itu lemah, al-jahilin bodoh, alladzina la ya'rifuna qadra amalika bil haqiqah, orang-orang yang tidak mengetahui dengan betul, dengan sebenar-benarnya apa qadra amalika, nilai amalmu. Ya, diingetin. Dari sini paham gak jamaah? Bahwa kalau kita pengen minta pujian, minta sama Allah.
Gitu. Artinya apa? Niatkan semua amal kita ikhlas karena Allah, hatinya jangan berpaling kepada selain Allah. Wa ma tahammalti, nah, karena nafsu kan disebutnya muannas tadi kan, maka anti ya khitabnya. Dan apa ya? Beban yang telah engkau tanggung, hamal akan membawa fihi di dalamnya. Wa ma yablughuna haqqaq, ya wawnya wa atab ma'tuf kepada la ya'rifuna. Dan mereka tidak apa ya, sampai atau tidak memahami hak Anda fima amilti wa tahammilti, terhadap apa yang telah Anda lakukan, terhadap apa yang telah Anda tanggung. Jadi artinya kita tuh ya, kalau bisa saya melakukan, pengen dapat perhatian bapak ini, bapak ini kagak tahu apa-apa tentang kita lakukan ya. Yang tahu betul siapa? Allah ya. Bahkan rubbama yufaddiluna alaika man huwa adwanu minki. Bahkan barangkali mereka tuh tadi makhluk yang ajiz, yang jahil, yang tidak memahami nilai-nilai amal Anda itu, mereka akan lebih memuliakan man huwa adwan, orang yang lebih rendah darimu halan keadaannya bi'ala fi darajah, dengan ribuan derajat. Padahal ada orang lebih rendah dari kita ya, dia melebihin orang yang rendah, kan harusnya melebihin orang yang punya kelebihan. Artinya di sini apa, sama Allah. Masa kita milih makhluk, kagak milih Allah gitu. Wa yudayyi'unaka, dan mereka tadi itu orang-orang yang kata Allah tadi dia nafsu, ingat pujian Allah, ridha Allah itu lebih baik daripada pujian makhluk yang lemah, yang bodoh, yang tidak memahami qadra amal Anda ya, yang tidak sampai kepada hak Anda. Bahkan mereka malah lebih memuliakan, mengutamakan orang yang berada di bawah Anda. Tuh kenapa? Karena dia memang gak kenal sama kita, matanya terbatas segini doang tuh ya. Aduh, dia bagus-bagus di depannya doang, di belakangnya setan gitu maksudnya. Wa yudayyi'unaka fi ahwajil awqati wa yansawunaki. Wa yudayyi'unaki ya, khitabnya ke nafsu tadi. Mereka tuh tadi orang-orang yang itu, yang lemah, yang bodoh, mereka malah menyia-nyiakanmu fi ahwajil awqat, di waktu-waktu yang kita butuh bantuan. Orang-orang yang tadinya kita beramal karena mereka, mengharapkan perhatian mereka, mereka malah ya kagak perhatian sama kita, dia nyanyiakan kita. Wa yansaunaki, dan bahkan mereka melupakan Anda ya. Makanya selalu apa-apa itijah hatinya ke Allah, jangan ke manusia. Fa in lam yaf'alu dzalika, dan jika mereka tidak melakukan itu, famadza asa ayyakuna bi aidihim wa ila madza tablughu qudratuhum. Nah, ini ada istifhamnya, harus dikasih pertanyaan di situ. Bahasa kita itu famadza asa itu bagaimana mungkin gitu, segala sesuatu dalam aidi kan tangan, kekuasaan. Bagaimana mungkin sesuatu itu berada dalam kekuasaan manusia?
berada dalam genggaman manusia. Wa ila madza tablughu qudratuhum, dan emang sampai mana kekuatan manusia itu? Ya. Sammahum fi qabdatillahi ta'ala. Bukan summa ya, sama. Padahal mereka itu berada dalam genggaman Allah. Artinya manusia memang terbatas itu. Dan dikuatkan mereka dalam genggaman Allah. Yusarrifuhum kaifa yasha'u, katanya. Allah mengatur mereka, mengatur makhluk, ya, kaifa yasha, sekehendak Allah, sekehendak maunya Allah. Kenapa? Ya kita dalam genggaman Allah, dikuasai oleh Allah. Kita nggak punya, manusia nggak punya kekuasaan apa-apa, lemah banget. Maksudnya jangan bersandar sama manusia. Hatta istri jangan bersandar sama suami, bersandar sama Allah. Wa ila ma yasha'u, ya, Allah juga yang akan apa? Mengatur mereka kepada, ya, tujuan yang Dia inginkan. Faqiri ayyatuhan nafsu, wahai nafsu, mikir, mikir lo, ya, biar cerdas lo pikir. Fala tudayyi, jangan kau sia-siakan ta'atakil azizata, ketaatanmu yang berharga itu, bihim, demi manusia, demi makhluk. Bapak-bapak coba subuh udah ke masjid, yang perjuangan. Niatnya bukan karena Allah, karena Pak Ketua. Kalau saya nggak ke masjid, ntar kata ketua nih gimana? Jangan sampai begitu. Ya, rugi betul. Kita melakukan amal soleh niatnya karena orang lain, karena manusia. Makanya ini kejiwa kita, nafsu, jangan kau sia-siakan ketaatanmu yang berharga itu, bihim, demi manusia. Wala yafutuka sana'u man, ya, sana'uhu kullu fakhrin wa ata'in, man ata'uhu kullu dhukhrin. Wala yafutuki sana'un, tidak akan luput, ya, darimu apa? Pujian orang yang pujian itu apa? Orang yang pujiannya itu dari zat, Masya Allah, ya. Kulla fakhrin, semua kebesaran, kemuliaan. Wa ata'in, dan semua karunia, ya, karunia zat, mana sih Allah saja. Karunia Allah yang ata'uhu, yang pekarunianya, pemberiannya, kulla dhukhrin, yang hartanya itu kan, zakhar itu artinya disimpan, jadinya hartanya itu abadi. Biar enak gini. Wala yafutuki sana, tidak akan luput darimu pujian Allah, ya, yang dengan segala kemuliaannya, kebesarannya, dan karunianya itu, ya, segala karunianya, hartanya yang abadi. Walaqad shadaqal qailu, sungguh betul, ya, orang yang mengatakan, saharul uyuni li ghairi wajhika batilun, begadang, sahar begadang, ya, uyun mata, maksudnya mata yang tidak tidur. Begadang nggak tidur, ya,
Tapi li ghairi wajhika, untuk selain Allah, batilun. Itu kagak ada gunanya. Bapak-bapak bangun malam, kan bagus tuh bangun di sepertiga malam, karena sangat dianjurkan, ya. Mari kita baca di Masjid Nurul Iman, ya, di Pisang Bundar itu, Imam Al-Habib Al-Haddad mengatakan ini, ada sunnah-sunnah yang mustahabah mutaakidah, sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Kalau kita pengen cepat mulia, diangkat derajatnya oleh Allah, itu laksanakanlah sholat tahajud. Nabi setelah turun ya ayyuhal muzambil, sholat tahajud menjadi wajiban bagi Nabi. Jadi kita wajibnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Nabi 6 dengan sholat tahajud. Nah, kalau kita pengen mulia, cepat diangkat derajatnya, bangun malam tuh, di sepertiga malam, di tengah malam, di waktu sahur, ya, berdoa, bermunajat. Nah, bangunnya buat ibadah. Tapi antum bangun, buka TV nonton aja, itu kan namanya kagak tidur dia. Sama tuh, saharul uyun, matanya kagak tidur, begadang, ya. Tapi li ghairi wajhika, bukan karena Allah. Itu batilun, akan sia-sia itu. Kita emang suka tergoda tuh ya, bangun lihat HP tuh sampai subuh nggak terasa. Bangun berdoa, wudu, ya, sholat, istighfar, dikuatkan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur banyak istighfar. Kemarin saya mendiundang ceramah di Kecamatan Tarumajaya, Desa Pahlawan Setia, Setia Pahlawan? Pahlawan Setia, ya, di Tambun sana. Ada seorang guru di sana, umurnya sudah 85 tahun. Terus giginya cakep banget, giginya belum ada yang rusak. Pernah ngalamin palanya tuh udah sakit, udah mau dioperasi. Tapi orang ini kebiasaannya subuh nggak pernah ketinggalan, tahajud nggak pernah lepas, sama baca Quran aja, sama guru Quran. Itu tato Allah kasih sembuh itu palanya tuh. Saya tanya, Abah doain saya ya, Abah amalnya apa? Subuh jangan telat katanya. Zuhur, ente sholat zuhur berapa? 4 rakaat. Ya, mana mau terbang katanya, mana mau terbang. Bahasanya sederhana. Maksudnya gimana, Pak? Zuhur itu tambahin 2, ba'diyah, qobliyah, itu sayapnya bisa terbang ke atas. Bahasa sederhana gitu. Artinya jangan tinggalkan ba'diyah, qobliyah. Tahajud jangan tinggalin. Habis tahajud zikir dah. Zikir apa, Pak? Zikir astagfirullah 1000 kali, sama ya hayya qayyum 1000 kali, sampai subuh. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah 1000 kali. Tapi dia nggak pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu aja dia. Sama ya hayya qayyum, ya hayya qayyum. Ya. Lihat, apalagi di hadis yang lain Nabi bilang apa? Inna min da'bi qablakum, ya, sesungguhnya di antara kebiasaan orang-orang sebelum kalian adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu hikmahnya membuat Anda dekat kepada Allah, dihapuskan dosa-dosanya, tercegah kita berbuat dosa, dan motoridatun anidah, mengusir penyakit yang ada dalam tubuh kita.
Kalau jamaah punya penyakit susah kemana-mana keluar, kuatin tahajudnya, ya. Ada langsung penyembuhnya dari Allah. Nah ini saharul uyuni li ghairi wajhika batilun. Ya, mata-mata yang kagak tidur bergadang li ghairi wajhika, bukan karena ya engkau ya Allah, batilun, itu sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i'un, dan nangisnya ya mata-mata itu karena tidak ada faqdika, ya, karena kehilangan faqdi, kehilangan, karena kehilangan selainmu itu dha'i'un, sia-sia. Artinya kita sama Allah enggak merasa kehilangan, tapi ama ini merasa kehilangan. Itu katanya dha'i'un itu. Harusnya kita jauh dari Allah, kita merasa kayaknya apa ya? Kayaknya ada yang salah nih itu. Semalam aja kagak tahajud, kayaknya ada yang hilang gitu. Satu hari enggak baca Quran, kayaknya ada yang ya, bukan begini nih gaya hidup yang benar itu. Ya. Bukan tuntunan Nabi gitu. Maka menangisnya mata-mata itu karena kehilangan selainmu, ya, kehilangan selain Allah, itu dha'i'un, itu sia-sia. Wa qul, dan katakanlah, ya nafsu, wahai nafsu, ajannatul khuldi khairun amlat khatun min haramid dunya. Nafsu, apa pendapatmu? Apakah sorga yang abadi itu lebih baik atau latkhah, noda kecil, min haramid dunya, dari haram-haramnya dunia, wa khutamiha an-nakidi al-fani. Khutam juga asalnya itu kehancuran dunia, maksudnya berarti kesenangan dunia, ya. Atau noda kecil dari haramnya dunia, kesenangan dunia yang fana. Ya, mana yang lebih bagus? Ente maunya mana? Mau dunia aja bahagia, apa nanti mau di akhirat surganya kekal? Nah, gitu sih. Wa anti mutamakkinatun, anti ke nafsu tadi ya. Dan kamu, padahal kamu mutamakkinah, artinya mungkin mantap, min ayyuh sholat, mendapatkan, memperoleh laki bagimu, bita'atika, dengan ketaatanmu, hadan na'imil mukim, kenikmatan yang abadi ini. Artinya engkau nafsu, engkau bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah, gitu. Fala takuni khasisatal himmati radiatal iradati daniatal af'ali, katanya. Nafsu, masih ngomong nafsu ya. Fala takuni, kan ada perempuan pakai ni, ya. Janganlah engkau menjadi jiwa yang apa? Khasisatul himmah, cinta, apa himmah itu? Keinginannya. Fala takuni khasisah, khasisah itu jelek ya. Janganlah engkau menjadi jiwa yang apa? Memiliki himmah yang rendah, nah, gitu. Radiatil iradah, keinginan yang lemah. Daniatal af'al, perbuatan-perbuatan yang buruk. Ama tarainal hamama idza kana samawiyan, tidakkah engkau perhatikan
Bagaimana burung merpati itu kalau sudah ke atas itu seperti langit, ya. Maksudnya apa? Kalau punya cita-cita yang tinggi gitu. Kalau pengen bahagia rebut sorga gitu. Jangan dunia gitu. Ya. Kalau pengen punya jiwa yang luhur. Jangan jiwa yang lemah, jiwa yang rendah. Kalau mau lakukan amal yang mulia, jangan amal yang rendah. Ibaratnya jangan suka mabok mulu, jangan suka maksiat terus. Sedekah yang banyak, bagus. Ya, duha yang banyak. Ada majlis ta'lim, hadirin gitu. Ada waktu berzikir, selawat gitu ya. Kaifa ta'lu qimatuhu wa yazdadu qadruhu. Bagaimana qimah nilainya itu bakal naik tinggi. Wa yazdadu dan bertambah qadruhu kedudukannya. Farfa'i nafsu, angkatlah himmataki, ya, artinya tinggikanlah semangatmu, keinginanmu, kullaha semuanya, ila sama ke langit gitu. Wajarridi qalbaka, dan bersihkanlah qalbaki, yang ngomong menafsu perempuan muannas. Wajarridi qalbaki, dan bersihkanlah hatimu lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala al-wahid yang esa, alladzi biyadihi, yang digenggamannya, di tangannya, al-amru kulluhu, segala perkara, ya. Wala tudayyi'i nafsu, jangan kau sia-siakan ma zafirat bihi min ta'atika, jangan kau sia-siakan apa yang telah, ya, diperoleh dari ketaatanmu, bila syai'in, pada sesuatu yang tidak ada gunanya. Wa kadzaliki idza ahsanti ta'ammul, dan demikian juga apabila Anda ta'ammul, merenungkan dengan baik, bara'aiti ayati Allah Ta'ala wa minan nahu al-izama, apabila engkau merenungkan, ya, dengan baik, maka engkau akan melihat ayat dia, karunia-karunia Allah, wa minanah, saya pemberian Allah, al-izama yang besar, alaiki fi hadhihi ta'ah, ya, untukmu dalam ketaatan ini. Ya, khitabnya ini ngomongin ke nafsunya. Bi an amkanaki laha wa ataki al-ana awwalan. Itu bi an, ya. Ya, memungkinkan bagimu, ya, laha, bagi apa karunia-karunia itu. Wa ataki al-anata, dan Allah akan memberikan kepadamu itu sekarang, awalan, yang pertama. Ya, maksudnya yang pertama, Anda mungkin akan mendapatkan karunia-karunia itu semuanya gitu. Kemudian yang kedua, tsumma azaha ankil awaiqa. Kemudian Allah akan azaha, akan menyingkirkan darimu al-awaiqa. Apa tuh maknanya? Hambatan-hambatan, tanjakan-tanjakan, hatta tafarragti li hadhihi ta'ah, ya, sehingga engkau bisa fokus, ya, dalam ketaatan ini. Sanian, yang kedua. Nah, dia uslubnya biasa awalan, sanian, ini uslub aja. Kata-kata pertama, kedua letakkan di bagian belakang, ya. Yang kedua maksudnya, ya, Allah akan menyingkirkan darimu segala rintangan-rintangan sehingga engkau bisa fokus ibadah, ya. Yang ketiga, tsumma khassaka bitaufiqi khassaqili. Kemudian Allah akan mengkhususkanmu bitaufiqi, dengan taufik,
wa ta'yidi dan dengan mendukung, menolong, wa yassaraha dan memberikan kemudahan ya dalam ibadah dalam ketaatan, alaiki atas dirimu wahai nafsu, wa zayyanaha dan Allah akan menghiasi ketaatan fi qalbika di dalam hatimu, hatta ambil tiha sehingga engkau melakukannya. Salisan yang ketiga ya. Yang ketiga begitu. Summa ma jalalihi wa azamatihi wa istighnaihi. Kemudian bersama keagungan Allah, kebesaran Allah, wa istighnaihi anki, padahal Allah tidak butuh, Allah tidak membutuhkanmu. Wa antaatiki dan Allah kagak butuh ketaatanmu. Gini Pak ya. Artinya ini nih sekampung ini apa namanya? Asoka kagak ada yang sholat subuh semuanya. Kagak ada yang nyembah Allah. Ya. Allah apa? Kagak butuh. Allah kalau kagak rugi Allah. Ya, yang rugi siapa? Kita. Ya, misalnya di bawah pimpinan atau masjid dari solihin protes sama Allah, kita kagak sembahyang sebulan. Nah, Allah kagak bakalan rugi. Ya, kita yang rugi. Jadi maksudnya majalalihi bersama kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya, Allah itu jalal azamah itu wastighnaihi anki, dan Allah enggak butuh sama kiamaan sama kamu, kagak butuh juga sama ketaatanmu ya. Wa kasrati ni'matihi alaiki, dan banyaknya nikmat-nikmatnya alaiki atas dirimu, a'adda laki Allah persiapkan untukmu ala hadzal amal yasir. Ini yang saya baca ini saya sedih banget ya, dengerin ini. Allah siapkan ya nikmat yang banyak untukmu nafsu ala hadzal amal yasir, sebagai balasan atas amal yang sedikit. Ya, cuman kita sholat doang dikit, subuh 2 rakaat, 1000 rakaat, ini 2 rakaat doang, lokasi gede pahalanya. Ya kan? Bapak-bapak jaga 2 rakaat sebelum subuh. Itu apa? Lokasinya kan gede banget. Khairun minad dunya wa ma fiha. Bayangin itu. Ya. Banyaknya nikmat-nikmat Allah untukmu wahai nafsu. Ada Allah siapkan untukmu ala hadzal amal, atas amal yang kecil. Allah ganti gede. Coba kalau kita kerjakan, kerja sebulan misalnya digaji 1 hari 100.000, sebulan udah berapa? 3 juta. Kalau sebulan dia cuma masuknya 7 hari, dapat berapa? 700 kan? Ini Allah lihat tuh, balik tuh, 2 rakaat dikasih gede banget ya. Wasana'ul jazilu as-sana'al jazila, pujian yang besar, wa thawabal azima, pahala yang gede. Gede aja ya, kayak bahasa Betawi. Alladzi la tastahiqinahu, ya, yang engkau tidak berhak, agak pantas mendapatkannya. Itu yang keempat, Rabi yang keempat. Ya, kayak gini, nafsu, Allah siapkan nikmat yang besar untukmu, padahal amalmu kecil banget. Allah berikan kepadamu pahala yang besar, yang banyak, yang padahal kamu kagak layak menerimanya. Summa syakaraki ala dzalika, kemudian malah Allah bersyukur kepadamu atas itu semua. Ya, wa asna alaiki, dan Allah memujimu ala hadzal amal yasir, memujinya apa? Atas amal yang kecil, yang sedikit. Maka ada idenya kita bertobat 1 jengkal, Allah sudah
satu depa. Artinya Maha Rahman Allah itu lebih daripada marah murkanya Allah. Jangan putus asa ya jamaah ya. Kalau dulu pernah ngalami dunia gelap, terus aja tobat, perbaiki diri ya, masih ada cerca harapan cahaya kebaikan Allah. Jangan putus asa. Jangan kiai udah saya memang udah orang jelek, saya mau udah maksiat mulu, udah mati dah. Ya jangan mati emang. Ya jangan. Neraka-nerakalah jangan ya. Masih banyak pintu-pintu Allah. Jangan la tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. As-sana al-jazilah ya, Allah akan memujimu dengan pahala yang besar. Wa habbaka bidzalika, dan Allah akan cinta kepadamu wahai nafsu dengan itu semuanya. Itu yang kelima ya. Fahadhihi kulluha bifadlihil azimi la ghairu. Ditekan ini semuanya karena karunia Allah yang besar. La ghairun, bukan karena yang lainnya, bukan. Makanya yang saya suka cerita, orang dimasukkan ke surga ya, walaupun dia amalnya banyak. Tadi kita ya, tinggal di atas gunung di tengah laut, kerjaannya kagak ada yang maksiat, ibadah terus 24 jam ibadah banyak banget. Habis sholat dia makan rumahan aja buat ada 5. Pas yaumul jaza kata Allah, malaikat orang ini amal aja, udah orang ini enggak usah ditimbang lagi, udah masukin aja ke surga karena kasih sayangku, rahmatku. Kalau istilahnya presiden apa tuh? Ngasih apa? Amnesti. Dikasih amnesti. Ya udah dia mah langsung masuk surga aja. Dia protes kagak mau. Enggak ya Allah, saya pengen amal saya ditimbang. Kata Allah, ini bocah kagak paham nih bocah. Masukin dia ke surga. Masih kagak mau juga. Oke, ditimbang. Pas ditimbang, baru matanya aja ditimbang udah kalah. Masukin ke neraka, baru dia ngerasain panas. Pindahin ya Allah. Kata Allah, malaikat pindahin. Sebelum dipindahin taruh depan saya. Apa kata Allah? Hamba, tahu enggak? Begitu tuh. Kamu bisa setiap hari sholat 5 waktu dengan enak lezatnya birahmati. Kamu bisa istighfar tiap hari beribu-ribu birahmati. Kamu bisa baca salawat birahmati. Bisa baca Quran dengan enaknya birahmati. Sampai kata Allah, tahu enggak? Kamu kalau batal turun ke bawah wudu, Allah kasih mudah kayak ada lip aja birahmati. Sampai terakhir, tahu enggak? Kamu bisa makan buah delima setiap saat birahmati. Kalau kamu tahu katanya buah delima itu panennya 1 tahun sekali. Berarti ada masanya tuh delima kagak ada buahnya. Tapi kamu bisa makan birahmati. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmatnya Allah. Ya, begitu. Ingat lagi ya biar berdiri matanya. Fahadhihi kulluha bi fadlihil azimi. Ini semuanya karena karunia Allah yang besar, la ghairu, bukan dari yang lainnya. Wa illa, ini ke bahasa fikih ini. Fa bi ayyi istiqaqin laki. Kalau bukan karena karunia itu, ya, arti kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, fa bi ayyi istiqaqin laki. Dengan hak apa Anda pantas menerima itu semuanya? Apa Pak yang Bapak banggakan? Subuh, dicek subuhnya mungkin banyak kekurangannya gitu. Ya, subuhnya hatinya kemana-mana, goplah, lali. Belum lagi bacaannya, keren banget ya bahasanya. Fabi ayyi istiqaqin laki. Ya, dengan apa? Alasan apa engkau pantas menerima semua kebaikan Allah itu? Ngaku amal banyak, mana amalnya? Ada.
Belum lagi kalau disisir dari sisi tadi tuh batinianya, amalnya kagak sekali ada amalnya, ada rianya, ada ujubnya, subhanallah. Ya, sedih banget kalau begini. Nah ya. Wa ayy qadrin li amalikil hakil al ma'ibi, karena kemuliaan amalmu yang hina, yang banyak cacatnya itu, begitu sama Allah. Ya. Wa ayy qadrin, apa dari nilai amalmu yang hina, yang banyak aibnya itu. Maksudnya banyak aibnya tadi, lagi sholat kemana-mana itu kan aib. Lagi sholat dari rianya itu aib. Jadi apa yang bisa Anda mendapatkan kemuliaan itu? Gak ada lain. Amal kita bukan, ketaatan kita bukan, apa lagi? Gak ada. Karena kebaikan Allah. Ya, itu ya. Agak ada lain. Jangan nganggap kita orang soleh, amalnya banyak. Fadhkuri ayyatuhan nafsu minnata rabbikil karimir rahim subhana. Ingatlah wahai nafsu, nafsu, ingatlah karunia Tuhanmu yang maha mulia, yang maha sayang, yang maha suci. Fabima ahsana ilaiki fi hadhihi ta'ah. Allahu a'lam bissawab. Kalau diterusin, wah nggak habis-habis. Cukuplah minggu depan sampai Aqabah yang ke-7 ya. Semoga bermanfaat. Semua yang kita baca ini betul-betul masuk ya ke telinga kita. Kita pikirin, lahir jadi amal ya. Agar semua yang kita lakukan diikhlaskan Allah, terjaga, terpelihara. Baca doa, semoga ini kita selalu ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.